Nampak, Nak? Nampak, Sar. Nampak, Sar. Nampak, Sar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah sehat, Sar. Ya, jadi seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, semoga setiap aktivitas kita diberkahi Allah. Untuk itu kita berdoa dulu ya. Berdoa masing-masing, dimulai. Berdoa boleh selesai. Oke, Nak, senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan kalian secara virtual. Di pagi ini kita akan membahas mengenai subtopik baru, yaitu sifat dan reaksi senyawa hidrokarbon. Saya bagi menjadi dua bagian ya, yang hari ini akan kita pelajari yaitu part 1-nya. Ada yang mencoret-coret, Nak? Tolong jangan dicoret-coret ya. Sepertinya ini settingannya masih umum ini. Jangan dicoret-coret layarnya ya. Dengan saya guru pengampunya Jam'an Fahmi. Indikator pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai setelah pembelajaran ini berlangsung ada 4 ya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan sifat alkana. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan reaksi alkana. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan sifat alkena. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan reaksi alkena. Oke, kita mulai dari deret homolog alkana dulu. Jadi, secara umum, kalau kita bahas masalah wujud, kita bedakan hidrokarbon itu berdasarkan jumlah atom C-nya ya. Jadi atom C yang pendek itu wujudnya gas. Nah, ini wujudnya gas. Yang menengah itu wujudnya cair, yang semakin panjang itu wujudnya padat. Dari wujud ya. Kemudian sifat alkana itu nonpolar, tidak larut dalam air karena kepolarannya berbeda. Air itu polar, sementara alkana nonpolar. Kalau polar beda, mereka tidak saling melarutkan. Tetapi larut dalam pelarut organik yang lain ya. Umumnya massa jenis alkana itu lebih kecil dari massa jenis air. Jadi waktu kita gabungkan dengan air, siapa yang posisinya di atas? Alkana, Sir. Ya, alkana. Kenapa? Karena massa jenisnya lebih kecil. Kegunaannya seperti yang kalian ketahui ya, bisa berupa bahan bakar, bensin yang kita ketahui itu termasuk dalam deret alkana ya, LPG ya, dan seterusnya. Bisa juga menjadi pelarut, sumber hidrogen, seperti yang pernah kita bahas. Kemudian bisa untuk pelumas, bahan baku industri dan lain sebagainya. Reaksinya, nah kalau berbicara masalah oksidasi atau pembakaran yang menggunakan oksigen, maka kita bagi menjadi dua bagian. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kalau dia sempurna pasti menghasilkan karbon dioksida dengan air. Ditambah ada energi yang dilepaskan ya, di sebelah kanan panah dilepaskan. Sementara kalau tidak sempurna, dia tidak menghasilkan karbon dioksida, melainkan gas yang lebih berbahaya ya, karbon monoksida. Ini sangat berbahaya bagi tubuh ini. Gas karbon monoksida ini bisa mengusir oksigen yang terikat dalam hemoglobin untuk berikatan dengannya. Jadi ini sangat berbahaya bagi manusia ya, karbon monoksida. Tidak berbau, tidak berwarna. Nah, kalau dia direaksi dengan oksigen, ini hasilnya. Ada juga energi yang dihasilkan, walaupun tidak sebanyak energi pada pembakaran sempurna. Kemudian ada lagi yang namanya cracking. Ya, cracking itu pecahan ya. Pecahan dari deret homolog yang panjang menjadi yang lebih pendek. Ada dua jenis, ada yang termal, ada yang berdasarkan katalis ya. Ini berdasarkan suhu. Jadi kalau C30H62 itu dipecah, ini rantai lurus, maka akan menghasilkan beberapa rantai ya. Ada yang C-nya 8, ada yang C-nya 6, ada yang C-nya 14. Atau ada juga pilihannya seperti di bawah ini.
Ada yang C-nya 7, C9, C4, dan C10. Sementara itu yang menggunakan katalis itu nanti ini contohnya. Ini dimasukkan ya, hasilnya ini, atau ini bisa juga menjadi ini. Begitu ya. Ini dipecah ini ya. Ini awalnya rantainya panjang, menjadi dipecah berapa bagian ini? Menjadi 2 bagian ini ya. Oke, itulah kira-kira. Nah, ini contohnya. Contoh lainnya dari hydrocracking berkatalis. Ya, katalisnya yang digunakan itu katalis tertentu. Kita anggap aja secara acak. Nah, kalau C12H26 itu dipecah, maka akan menjadi C5 dan C7, pentana dan heptana ya. Sementara kalau yang berkatalis, yang atas berkatalis H2 ya, yang bawah katalis yang lain, maka hasilnya juga kurang lebih seperti ini. Bedanya, kalau yang atas itu sama-sama alkana, kalau yang bawah itu ada yang alkena ini ya, ini menjadi alkena. Sementara yang ini alkana ya, CnH2n tambah 2. Oke, sekarang reaksi substitusi pada alkana. Nah, substitusi apa artinya, Nak? Apa arti substitusi? Apa arti substitusi? Mengoperasikan di mana? Substitusi mengoperasikan. Substitusi itu pergantian ya. Dalam hal ini yang dimaksud substitusinya itu adalah substitusi gugus. Jadi satu atom H dari CH4 ini dilepas berikatan dengan satu Cl dari Cl2. Satu Cl lagi dari bagaimana? Cl-nya satu lagi masuk ke struktur ini. Ini terjadi pergantiannya ya. H ini berikatan dengan Cl ini, Cl yang satu lagi masuk menggantikan H. Yang awalnya ini metana direaksikan dengan klorin, maka akan menghasilkan satu senyawa baru, haloalkana namanya. Halo itu di sini ditunjukkan oleh gugus klor ya, pakai akhiran O, jadi namanya klorometana, berubah nama ya. Sementara yang awalnya Cl berikatan dengan H akan menjadi asam klorida, HCl. Berganti kan? Ada berapa Cl yang berganti, Nak? Satu ya, satu atom H-nya dilepas, berikatan dengan Cl sisa, satu Cl-nya masuk ke dalam metana, makanya jadi klorometana. Ini ya. Kemudian ada lagi yang namanya eliminasi. Eliminasi ya. Jadi kalau alkana itu dieliminasi dengan menggunakan ini, KOH, alkohol, maka dia akan berubah menjadi alkena dan melepaskan gas hidrogen. Ingat ya. Atau bahasa lain eliminasi itu adalah terjadinya pembentukan ikatan rangkap. Itu boleh juga kalian ingat ya. Eliminasi tadi apa saya bilang? Terjadinya pembentukan ikatan rangkap, Sir. Iya. Terjadinya pembentukan ikatan rangkap. Nah, sementara itu untuk alkena sifatnya itu mirip alkana ya, hanya saja dia lebih reaktif. Tahu maksud arti dari reaktif ini, Nak? Lebih mudah bereaksi ya dibandingkan dengan alkana tadi. Wujudnya mirip, yang rantai pendek itu gas, rantai menengah itu cair, rantai panjang itu padat ya. Kemudian sifatnya juga nonpolar, hanya saja dia berikatan rangkap. Nanti cara pengujian apakah suatu senyawa itu alkena atau alkana biasanya menggunakan air brom. Jadi ada suatu cairan, ada suatu hidrokarbon, dia wujudnya cair. Ternyata waktu ditambahkan air brom, dia pudar warna air bromnya, Nak. Air bromnya pudar. Air brom itu warnanya ungu ya, ungu gelap. Jadi pudar dia, memudar warna ungu gelapnya. Maka terindikasi bahwa senyawa yang diuji coba itu adalah alkena. Begitu, Nak ya caranya. Reaksinya masih sama. Yang pertama oksidasi, berarti pembakaran ya. Pembakaran menggunakan oksigen. Ada yang sempurna,
Ada yang tidak sempurna. Yang sempurna menghasilkan CO2, yang tidak sempurna menghasilkan karbon monoksida. Nah, bedanya di sini ada yang namanya adisi. Apa yang dimaksud dengan adisi itu, Sir? Nah, ini coba perhatikan. Dari sini aja polanya bisa kalian ambil kesimpulan. Ini rangkap. Ya. Ini hidrogen. Hilang rangkapnya. Berarti kira-kira adisi itu apa? Apa kira-kira adisi itu? Ini kalau digambarkan secara utuh gini, nak ya. CH3 CH CH2. Nah, ini gambarnya. Alkena nih kan. Ini bereaksi dengan H2 menjadi CH3 CH2 CH3. Ini putus, jadi hanya masuk kemari. H ini masuk kemari. Jadi ini pindah kemari, nanti elektronnya ini pindah kemari. Terbentuklah ini jadinya. Ini awalnya propena, ini menjadi propana. Nah, proses adisi ini bisa juga disebut sebagai proses terjadinya pemutusan ikatan rangkap. Jadi nanti untuk alkuna itu terjadi pemutusan ikatan rangkap berganda, nak ya. Jadi adisinya 2 kali. Kalau di sini alkena itu rangkap 2 menjadi tunggal, berarti cuma 1 kali adisinya ya. Nah, untuk alkena itu untuk alkuna nanti akan berbeda. Di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Begitu juga untuk propena, ini nanti masuk ya. Dengan cara yang sama kalian bisa bayangkan BR-nya ada 2, ini nanti masuk jadinya di sini. 1,2 di bromopropana. Ini merupakan tata nama senyawa haloalkana. Oke, sedikit banyak nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya untuk senyawa haloalkana ini. Tapi penggambaran sekilasnya beginilah. Ini juga masuk, tapi di bagian HBr ini nanti ada pengaruh, ada aturan yang disebut dengan aturan Markov-Nikov. Bentar lagi akan kita bahas di slide selanjutnya. Nih, nah, apa yang dimaksud dengan aturan Markov-Nikov? Jadi pengaruhnya nanti atom C pada ikatan rangkap yang mengikat atom H paling banyak akan mengikat kembali atom H dari asam halida. Asam halida. Jadi halida itu namanya halogen ya. Halogen itu berasal dari golongan 7A. 7A itu cara mengingatnya film Charles Brown idaman ati ya. Cuma atinya tidak kita masukkan karena dia unsur radioaktif yang kalau mempelajarinya itu cukup punya resiko yang banyak. Jadi sifat-sifatnya tidak terlalu banyak diketahui. Kembali kemari, atau bahasa yang lebih sederhananya adalah ini. C yang kaya atom H akan semakin kaya atom H. Sementara sisanya berkebalikan ya. C yang miskin semakin miskin. Biar lebih paham, nanti akan kita merujuk ke contoh. Perlu diingat dulu ya. Ada juga namanya aturan anti Markov-Nikov. Anti berarti ini berkebalikan dengan yang barusan saya jelaskan. Nah, kapan aturan anti Markov-Nikov ini berlaku? Jadi reaksinya itu cuman khusus ini aja nak ya. Kalau nanti dia ada alkena bereaksi dengan asam bromida, maka ada reaksi ada pereaksi tambahannya yaitu senyawa peroksida. Maka kalau ini terjadi, berlakulah aturan anti Markov-Nikov. Bisa satu orang di antara kalian mengulangi penjelasan saya nak untuk memastikan paham atau enggak? Yang ini, yang saya lingkari bagian merah ini. Cukup dibaca aja. Kapan aturan anti Markov-Nikov itu berlaku? Pada saat ada alkena bereaksi dengan asam bromida, ada HBr berarti ini ya, HBr, kemudian ada tambahannya senyawa peroksida, maka dia akan berlaku anti Markov-Nikov.
Ada yang bisa mengulangi kalimat yang saya bacakan tadi? Nah, Putri, saya minta Putri. Kalau saya nunggu yang lain paham betul, lama ini. Putri di sini? Nggak ada Putri ya? Nggak ada Putri? Nggak ada ya. Waduh, hening cipta terus lah ini kita nak. Oke lah, saya lanjutkan biar paham. Harus melalui contoh ya. Ini contoh. Contohnya agak ribet ya tulisan saya nih ya. Sama-sama satu butena nak. Sama-sama satu butena ini ya. Sama-sama satu butena. Butena berarti atom C-nya ada berapa? 4, Sir. Ya, atom C-nya ada 4. Satu butena berarti keterangkapnya di atom C nomor berapa? 1, Sir. Nomor 1. Nah, tadi aturan anti Markov-Nikov ada yang bisa mengulang lagi tanpa saya harus balik slide-nya? Apa syarat dari aturan anti Markov-Nikov tadi? Senyawa alkena bereaksi dengan senyawa asam bromida. Ya. Kemudian ada senyawa Oksida. Hidrogen peroksidanya ya. Maka dia akan berlaku anti Markov-Nikov. Sekarang bedakan. Yang atas ini apa namanya? 1 butena. Bereaksi dengan HBr, asam bromida. Ada nggak di sini H2O2, senyawa peroksidanya? Ada nggak, Nak? Tidak. Ada nggak tulisannya di sini? Ada nggak tulisannya di sini? Ada? Nggak kan? Berarti dia masuk nggak anti Markov-Nikov? tidak. Nah, berarti kalau dia bukan anti Markov-Nikov, satu lagi, ya udah kebalikannya, dia berlaku aturan Markov-Nikov. Aturan Markov-Nikov tadi katanya atom C yang mengikat atom H paling banyak, dia akan semakin kaya atom H. Nah, perhatikan di sini proses pemindahannya. Ini kan HBr. Ada berapa H-nya, Nak, di HBr? 1. Hanya 1. Jadi, dia proses pemindahannya cuma 2 pilihan. Kita cukup memperhatikan atom C yang terlibat dengan ikatan rangkap. Ini, atom C yang terlibat dengan ikatan rangkap itu atom C nomor 1 dan nomor 2. Paham sampai di sini? Paham. Namanya 1 butena. Ya, atom ikatan rangkapnya di atom C nomor 1 sama 2 kan? Ini dia. Opsi atom H itu pindah cuma 2. Kalau enggak ke atom C nomor 1, berarti ke atom C nomor 2. Sekarang perhatikan, antara atom C nomor 1 sama nomor 2, siapa yang mengikat atom H paling banyak? 1, Sir. 1. Berapa atom H-nya diikatnya? 2. Nah, 2. Sementara atom C nomor 2? 1. 1. Nah, artinya kalau mengikuti aturan Markov-Nikov tadi, berarti atom C1 itu akan semakin kaya atom H. Otomatis atom H dari HBr akan pindah ke atom C nomor 1. Supaya dia menjadi makin kaya. Sementara Br akan pindah ke atom C1 lagi. Sisi lainnya. Nih, sisi lainnya. Nih, ke atom C nomor 2. Yang barunya gimana jadinya bentuknya, Sir? Ini. Atom C nomor 1-nya jadi punya 3H. Atom C nomor 2-nya tetap punya 1H, tapi dia mengikat gugus baru, yaitu Br. Inilah aturan Markov-Nikov tuh. Atom C nomor 1 yang makin kaya akan semakin kaya atom H. Paham ya? Paham sampai sini? Nah, sebentar kita balik. Apa tadi syarat anti Markov-Nikov? Ada alkena, ada HBr, ada senyawa peroksida. Ini udah saya tulis nih, H2O2. Ini 2 nih ya. H2O2. Hidrogen peroksida namanya. Jadi kalau ketiga unsur dari syarat yang menyatakan terjadinya aturan anti Markov-Nikov tadi sudah terpenuhi, maka berlakulah anti Markov-Nikov.
Apa anti Markov-Nikov katanya? Berarti kebalikan dari yang tadi aja. Berarti atom C yang mengikat atom H itu tidak mengikat atom H lagi, gitulah istilahnya. Malah dia akan mengikat atom Br. Berarti Br-nya pindah ke atom C nomor 1 nih. Ya. Sementara hanya pindah ke sebelahnya. Yang barunya gimana bentuknya, Sir? Ini jadinya. Jadi ini CH3, CH2, CH2. Nah, ini tadi yang terlibat ikatan rangkap kan? C1 sama C2 kan? Nah, C1-nya ini mengikat gugus baru yaitu Br. Kalau yang atas namanya 2-bromobutana hasil dari aturan Markov-Nikov. Br-nya di atom C nomor 2 karena tadi hanya harus pindah ke atom C nomor 1 karena yang paling kaya. Sementara di anti Markov-Nikov hasilnya jadi 1-bromobutana. Karena dia tidak berlaku atom C yang kaya atom H semakin kaya, tidak berlaku. Malah berlaku sebaliknya. Sampai di sini paham, Nak? Paham, Sir. Nah, itu beda Markov-Nikov sama anti Markov-Nikov. Nanti kalau kurang paham lagi silahkan diperhatikan lagi video rekaman, Nak, ya. Terakhir ada yang namanya polimerisasi. Polimerisasi ini ya pakai sasi-sasi itu kan suatu proses lah ya. Polimer, suatu proses terjadinya polimer atau pembentukan polimer. Dari mana? Dari yang namanya monomer. Jadi kalau kita berbicara masalah apa namanya, karbohidrat, protein itu kan salah satu contoh dari polimer ya. Pembentuknya apa namanya? Monomer. Monomer dari protein itu apa? Apa, Nak? Asam amino namanya ya kalau di biologi itu ya. Nah, inilah polimer yang kita belajar di kimia gitu juga nanti. Contohnya propena monomernya. Dia nanti akan berubah menjadi polipropilena. Caranya ini ikatan ini akan putus. Saya ganti jadi warna merah ya. Ikatan ini akan putus pindah kemari. Ini juga separuhnya pindah kemari. Dia akan membentuk ikatan baru. Nah, ini jadinya. Jadi ini kan berulang. Dari monomer ini berulang bentuknya. Kemudian buka kurung, tutup kurung, dikali N. Ini masih nanti dikalikan jumlahnya, Nak. Ini tergantung ya. Tentatif. Ini jumlah dari monomernya nanti. Jumlah monomernya seberapa banyak sehingga dia membentuk polimer. Ini prosesnya ya. Ini kalau di angkatan-angkatan lama biasanya keluar di soal UN kelas 12. Beginilah kira-kira ya cara prosesnya. Ini result saya. Jangan lupa berdoa kepada Allah sesudah belajar. Semoga kita diberi kemudahan untuk memahami pengetahuan baru dan tidak diberi kemudahan untuk melupakan pengetahuan yang lama. Ya. Ada pertanyaan, Nak, sebelum saya tutup? Oke, inti dari pembelajaran kita itu aja ya. Sifat dari alkena, reaksinya, kemudian sifat dari alkana beserta reaksinya. Yang menjadi sorotan tadi adalah perbedaan reaksi yang menggunakan aturan Markov-Nikov dan anti Markov-Nikov. Silakan diulang lagi ya. Dikerjakan kuisnya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Anak. Ya.